Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Muhammad Anugrah dari kelas 10 RPL 3 berperan sebagai programmer dan 3 anggota tim saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman. Saya dari kelas 12 RPL 1 dan di sini saya berperan sebagai programmer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Nur Salam. Saya dari kelas 12 RPL 2 dan saya di sini berperan sebagai programmer. Perkenalkan, nama saya Firza Gian Muharam. Saya dari kelas 10 RPL 3 dan peran saya sebagai penulis. Kami di sini akan menjelaskan sebuah website penerimaan peserta didik baru yang bernama PPDB-ISI. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu PPDB-ISI? PPDB-ISI adalah sistem pendaftaran siswa baru melalui platform digital, memungkinkan calon peserta didik dan orang tua untuk mengisi formulir secara elektronik dan mengikuti seleksi tanpa kehadiran fisik. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, PPDB-ISI merupakan salah satu inovasi yang telah diterapkan di Indonesia untuk memudahkan proses penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya PPDB-ISI ini, kita dapat merasakan manfaat lebih dibanding PPDB yang dilakukan oleh sekolah. Ada beberapa manfaat yang akan didapat. Yang pertama, efisiensi pendaftaran. Dengan PPDB-ISI, orang tua dan calon peserta didik dapat mendaftar kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, aksesibilitas global. PPDB-ISI ini memberikan akses global, memungkinkan siapa saja termasuk yang berada di daerah terpencil untuk mendaftar tanpa harus datang langsung. Yang ketiga, peningkatan akurasi data. Dengan formulir digital dan otomatisasi proses, PPDB-ISI dapat membantu meningkatkan akurasi data. Yang keempat, pemantauan proses secara real time. PPDB-ISI memungkinkan pemantauan proses secara real time baik oleh pihak sekolah maupun oleh peserta didik dan orang tua. Lalu beberapa fitur utama yang terdapat pada website ini diantaranya: 1. Formulir pendaftaran online. 2. Status pendaftaran. 3. PIQ. Yang keempat, kontak. 5. Manajemen pendaftaran dan laporan PPDB. 1. Formulir pendaftaran online. Dengan adanya formulir pendaftaran online, memudahkan pengguna tanpa harus datang langsung ke sekolah. Fitur ini juga memudahkan sekolah untuk memverifikasi informasi dan membuat keputusan penerimaan yang jaraknya jauh dari sekolah. 2. Status pendaftaran. Dengan adanya status pendaftaran, informasi mengenai kemajuan dan keadaan saat ini dapat dilihat secara online dan dapat melihat apakah calon siswa tersebut diterima atau tidak. 3. PIQ. Fitur PIQ di website PPDB-ISI ini menyajikan jawaban untuk pertanyaan umum calon peserta didik, dikategorikan dengan jawaban terperinci dan pembaruan berkala. 4. Kontak. Fasilitas komunikasi terintegrasi dengan informasi kontak mencakup segala hal terkait kegiatan PPDB. 5. Manajemen pendaftaran. Fitur manajemen pendaftaran itu seperti alat bantu yang membuat proses pendaftaran jadi lebih mudah. Beberapa fitur yang berguna termasuk formulir pendaftaran online, validasi data agar data yang dimasukkan benar, memberitahu status pendaftaran. Yang keenam, laporan PPDB. Fitur laporan dalam PPDB membantu kita memahami dan mengelola proses penerimaan siswa baru. Ini mencakup laporan jumlah pendaftar, status pendaftaran, statistik, dan analisis kriteria penerimaan.
Dari fitur-fitur yang telah kami jelaskan, kini kita akan menuju ke sesi Project Showcase. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fitur pendaftaran online dan memasukkan formulir data pendaftaran. Jika input gelombang tidak tersedia, maka kita tinggal mengaktifkannya di halaman admin. Lalu masuk ke menu gelombang. Dan kita buka di option buka. Kita refresh terlebih dahulu, maka akan aktif gelombang pertama. Jika data semua sudah terisi, maka kirim datamu. Dan kalau sudah mengisi formulir, kita akan mengecek kembali ke halaman home dan ada button cek pendaftaran. Di sini data yang saya sudah masukkan. Di sini statusnya masih waiting dan saya akan mengaktifkan statusnya menjadi di ACC. Kita pergi ke admin dashboard, lalu pilih modul pendaftaran dan kita pilih data pengguna yang akan kita mau di ACC. Dan selanjutnya kita akan mengecek kembali pada halaman cek pendaftaran. Maka data tersebut akan di ACC. Selanjutnya kita akan merubah status daftar ulang, kembali ke admin dashboard, scroll ke bagian bawah, dan melihat tabel data belum daftar ulang. Dan kita checklist. Maka data tersebut akan berpindah ke bagian kanan yang sudah daftar ulang. Kembali lagi dan kita cek statusnya berubah. Selanjutnya pengguna dapat mendownload bukti pendaftaran dengan mengklik tombol download data. Selanjutnya kita akan pergi ke halaman FAQ. Pada halaman FAQ ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna. Bagaimana cara mendaftar, apa daftar wajib online atau tidak, batasnya boleh online. Jika user ingin mengajukan pertanyaan, maka dapat mengisi form kontak us. Lalu akan kita coba isi formnya. Selanjutnya kita akan cek pada halaman admin. Terus ke menu kontak masuk. Di sini akan terdapat seluruh pesan yang dianjurkan oleh user dan kita bisa melihat pesannya. Dan kita juga bisa menghapus pesan. Setelah semua yang kami jelaskan, ternyata dampaknya yang dirasa itu sangat besar. Dari yang dulu melakukan pendaftaran secara fisik, kini hanya dengan laptop atau ponsel. Kita dapat melakukan semua itu. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.